Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh Nathan. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Ajeng. Ajeng, kenapa Ajeng? Sakit. Baik. Mudah-mudahan Ajeng kita doakan cepat sembuh ya, bisa mengikuti kembali pembelajaran di pertemuan yang selanjutnya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai ke materi, kita dengarkan dulu lagu kebangsaan Indonesia Raya supaya kita bersemangat ya dalam belajar dan kita menumbuhkan cinta dan kasih kita terhadap negara kita. Untuk kalian silakan untuk berdiri terlebih dahulu. Oke. Baik, silakan duduk kembali. Oke, anak sebelumnya Ibu mau izin buka masker dulu ya. Biar ini terlihat. Baik, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, karena tadi kita akan menentukan tinggi dari suatu objek ya dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku menggunakan trigonometer. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, nanti kalian harus bisa menentukan tinggi suatu objek jika panjang suatu sisi dan besar sudut yang bukan siku-siku diketahui menggunakan klinometer secara benar. Jadi nanti kalau klinometernya salah, pasti menentukan tinggi dari suatu objeknya pun salah. Ya, jadi harus betul. Kemudian yang kedua itu menerapkan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai di pembelajaran kita hari ini. Oke, ya. Nah, baik. Kita sudah belajar apa pada pertemuan sebelumnya? Oke, tentang trigonometri. Nah, tentang apa aja? Coba, Sisi, kita belajar apa aja kemarin? Trigonometri pada sudut-sudut. Oke, sama sudut istimewa.
Kalau untuk perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku itu ada apa aja? Sinus, tangan, tangan, sekat, dan kosekat. kosekan. Oke, ya. Kalau untuk kemarin kita juga sudah belajar tentang sudut-sudut istimewanya ya. Ah, kita sudah belajar dari berapa besar sudutnya dong? 30. Oke, terus apa lagi? 0 ya. 0, 30, 45, kemudian 60 sama 90. Kalau sin 30 derajat berapa? Sin 30 derajat 1/2. Siapa tuh barusan? Baby. Oke. Betul ya. Sin dari 30 derajat itu dia hasilnya adalah 1/2 ya. Jadi itu modal kalian nanti untuk melaksanakan atau menentukan tinggi dari suatu objeknya ya. Nah, oke, kalau begitu kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan berkelompok ya. Kita akan berkelompok, kemudian nanti kelompoknya ini ada Kori kelompok 1, Nathan, kemudian ada Alia, Dila, Cintaping sama Kaila. Terus yang kedua kelompok 2 ada Nando, Sisi, Disalma, Maesa, Debbie dan Mira. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu di sini. Nah, di sini ada gambar ya. Di sini ada tiang bendera. Kemudian di sini ada pohon. Nah, kemudian di sini ada bayangan ya dari seorang anak. Kita tahu bahwa manfaat dari ya perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku itu diantaranya ini kan ya kemarin ya kita bisa menentukan apa ini tinggi dari dari tiang bendera, kemudian juga bisa menentukan tinggi dari pohon dan menentukan tinggi dari bayangan. Nah, selain itu bisa menentukan jarak antara dua bintang ya kalau di dalam astronomi. Oke, nah terus ada pertanyaan, bagaimana ya cara kita menentukan tinggi tiang bendera, pohon, dan bayangan tanpa mengukurnya langsung? Kemarin kita bisa menggunakan apa? Perbandingan segitiga siku gitu ya. Jadi untuk dapat menentukan tinggi tiang bendera tadi betul ya, pohon dan bayangan tanpa pengukuran secara langsung, nanti kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, dengan bantuan ini, dengan bantuan alat yang namanya klinometer. Oke, kalian sudah mendownload LKPD-nya atau sudah membaca LKPD yang sudah Ibu sharekan ya? Sudah? Nah, nanti Ibu akan bagikan LKPD-nya, kemudian kalian kerjakan secara berkelompok, kalian berdiskusi ya. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan ditanyakan. Kayak gimana sih klinometer? Pasti kalian udah baca kan sebelumnya ya, bahan ajar, dan sudah kalian cari juga di link yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Nah, kayaknya bentuknya seperti ini klinometernya. Nah, untuk kali ini kita akan membuat yang lebih sederhana dari ini. Kalian sudah bawa alat-alatnya kan? Oke, alat-alatnya itu nanti kita akan menggunakan pipa. Ada bawa pipanya? Coba ditunjukkan. Oke, pipanya bawa. Kalau terus busurnya jangan lupa. Busurnya mana? Busurnya ada. Terus benangnya ada? Ada. Bandulnya ada? Oke, ada ya. Nanti silahkan kalian berkelompok, kemudian kalian buat klinometernya, setelah itu diskusikan. Kalau misalkan klinometernya sudah selesai, nah nanti kalian pergi ke lapangan ya, pergi ke lapangan untuk menentukan tinggi dari objeknya. Nah, sekarang kita berkelompok dulu ya. Objeknya boleh apa saja ya, silahkan didiskusikan mau objeknya apa nanti dengan kelompoknya. Nah, sekarang kita berkelompok dulu dengan sesuai dengan yang tadi kita diskusikan dulu, mau siapa yang mengambil nanti ya, mengambil gambarnya, kemudian siapa saja yang akan mengamati, dan jangan lupa nanti
Ya, di akhir itu kalian harus mengumpulkan link YouTube. Ya, link YouTube ini nanti, nah ketika kalian menentukan tinggi dari suatu objek, ya itu di video sama temennya. Terus nanti setelah diedit sama kalian masukkan ke link YouTube. Nah nanti linknya ke YouTube, nanti linknya berikan ke ibu. Ya, seperti itu ya. Jadi di akhir pembelajaran hari ini kita akan melakukan kuis seperti biasa ya, ada evaluasinya. Nah, baik. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya, kemudian kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Oke, berkelompok dulu sesuai dengan kelompoknya tadi. Dirapikan aja dua bangku. Sudah di kelompoknya masing-masing ya. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya, tapi sebelum kalian membuat klinometer, kalian diskusikan terlebih dahulu. Ya, diskusikan terlebih dahulu siapa yang akan menjadi pengamatnya, siapa yang akan memvideo nanti ketika kalian mengamati, kemudian siapa yang akan menuliskan di LKPD-nya, ya. Terus siapa juga yang mau melihat busurnya, karena nanti harus dilihat kan ya, si bandulnya itu dia ke arah mana, ke besar derajat yang mana. Oke, ini untuk kelompok 1. Bawa banyak lumayan. Nanti di ini enggak, 1 aja. Itu maksudnya biar kan ini susah. Jadi isinya 1 aja. Diisinya 1, ya, diisinya 1 nanti 1 seperti biasa disiapkan juga untuk yang mempresentasikan hasil dari pekerjaan kaliannya, ya. Jangan lupa. Oke, kalau misalkan sudah ditentukan ya objek apa yang akan kalian ukur tingginya, sekarang kalian boleh keluar untuk membuat dulu klinometernya biar semuanya tahu caranya seperti apa. Jangan Alia, jangan kelihatan itu teh. Iya. Mana? Enggak. Ke bawah ke sini nanti jatuh kayak gini tuh. Ya. Itunya dikasih. Talinya di atas. Iya, ikat aja seperti itu. Beratnya ada bandulnya, udah dibawa kan? Ya? Oke, bisa ya buat membuat klinometernya? Oke. Ya, diisinya 1 saja. Dari pertanyaan-pertanyaannya ada yang tidak dipahami? KPD-nya? Ya? Kalau gitu, silakan dilanjutkan lagi ya. Ikat dulu. Lihat yang dari YouTube. Bisa. Benangnya kelihatan nggak? Kalau misalkan nggak kelihatan boleh masuk sini ya. Pulang ke sini, Pak. Ikat dulu sini coba. Masukin juga. Diikat dulu ke sini. Kurang ini ya, sok aja pasang dulu. Dimasukin ke sini aja. Bukan ya. Ini kan buat pemberat. Pemberatnya kan. Dari sana tuh. Boleh. Terus, Pak. Yang penting dia nempel ke sini. Mana? Enggak. Ke bawah ke sini nanti. Oh, kayak gini dong. Ya. Kayaknya kali ini. Itunya dikasih. Talinya di atas aja. Iya, seperti itu. Pemberatnya mana? Beratnya ada bandulnya. Udah dibawa kan? Oh iya. Udah. Ya, tidak dipahami?
matanya. Ya, kalau mau yang putih boleh, biar terlihat nggak bersih. AKPD-nya dari AKPD-nya ada yang mau tanyakan nggak? Belum paham ya? Pertanyaan yang pertama. Oke, jangan lupa untuk di video ya ketika pembuatan klinometer. Oh, kirain bolong itu. Apa? Iya. Oke. Habis serius ya? Kalau cewek bisa. Coba pakai lagi. Di ini aja apa? Pakai ini aja. Kayak tadi ya. Itu enggak dikasih segini jadi. Kamu ambilnya plastiknya ini nggak? Satu lagi satu lagi. Ini kayak di sini. Oh, jadi yang itu SD ya? Jadi gitu ya? So. Balik suti ko. Oke, kalau misalkan sudah, ya kalian sudah selesai membuat klinometernya, silakan langsung ke lapangan. Kalian boleh menentukan tinggi dari objek yang tadi sudah kalian diskusikan. Udah pas belum? Itu 34. Udah pas. Dah. Perahu tuh. 4 ya. 133,5. Jadi bulu pasang. 34 aja. 134-in aja deh. 34. Berapa? 134. CM. Coba itu tadi pakainya apa? CM atau CM. Puas. Dilepas aja, jangan dipegang itu. Ya. Tingginya udah. Itu meteran berapa? Tingginya berapa? Harusnya berdirinya di tembok. Biar ke sama itunya. Diri tegak. Jadi duyung dulu. Tempelin ke tembok. Ke tembok itu berapa?
Di sini kan? Iya. Ke pojok situ kan, Dep? Iya, si tembok itu, Miss. Coba bisa nggak? Ibu yang ini bacanya yang merah. Ji. 40 ya? Coba. Enggak. Saya dia malah. Sabar ya, Bun. Iya, harus sabar. Kayaknya 50-an gitu. Lihat ya di sini 50 atau berapa? Nah, tarik itu aja 50 berapa tuh ke situ? Oh, iya. Enggak. Kayak setiap Enggak, bukan. Enggak, yang dilihat berarti yang ini, yang merah. Yang merah. Mau pakai yang luar? Sudah 30 kurang berapa yang merahnya itu? Lima dua. Dah ngelihat apa sih 52 derajat? 52. Dihitung pakai ton. Oh. Coba lihat. Tadi gini bukan? Arahnya. Enggak balikan lagi nanti. Kenapa lu? Belum. Oh. Udah ketemu berapa? Besar sudutnya udah? Tadi sih 52. 52. Ya, Jadi berarti. 52 udah dikurang sama 90. Belum ya, itu baru sudut itunya aja ya? Sudut yang dihasilkan dari busurnya. 90 dikurangi. Kalau ada yang tanyakan boleh ya, ditanyakan ya. Ingat SD buku tematik yang gede. Enggak pakai tematik kan? Ini gitu. Enggak pakai. Ini nih. Jaraknya 134. Ini apa nih? Oh, aman. Tawa baik lah. Tawa aja. Toa. Dari sini. Iya. Kelihatan nggak? Itu pakai sedotan kecil gitu kelihatan nggak? Kelihatan. Ini yang ini. Yang anti petir itu tuh. Kayak ngelihat cogan dari mana sih? Dulu itu. Ada ukurannya, ada apa? 10 derajat. Terus beres. Udah ya. Gambar. Siapa? Gak boleh nyoba nanti biar nggak penasaran caranya gimana. Meter. M. Boleh maksudnya. Terus jarak. Jarak mata 175 cm. tadinya itu berapa? Sudut tadinya 40. 50 Agelin. 40. Kan dikurangin. Oh iya 50 benar. kurangin. Itu apaan? Oh itu orangnya. manusia lidi. Itu kamu. Gak usah dibatain. Pura-pura nah cak di dia tiang na. Ngeng. Iya ini kesini. Nah, terus Segitiga titik-titik lah. dari sini apa dari mana? Di atas kepala. Kalau sudah boleh dilanjutkan di kelas lagi aja untuk itu. Kan ada itu busur. Pakai meteran gitu. Ada berapa meter? Gak bisa ada ininya. Di kelas boleh. Ya, nggak apa-apa. Ngerti nggak? Nggak usah deh. Jadi Y-nya yang dicari. Y-nya nanti yang dicari kan? Y per X. X-nya tadi berapa meter jaraknya? Nah, berarti sok 134. Bukan. Nah, nanti makanya itu bisa dikalikan karena ini. Asalnya nih kali silang. Nah, gitu. Kali silang. Bisa?
Caranya Gue ini teh gimana? di hitungnya apa teh? Caranya Tangan. di tangan gimana tangannya? Tangan berarti tangan itu kan apa? Ya kemarin kita depan per miring. Tangan itu demi bener. Sami atau desa? Oh iya tan. Desa. Tan itu desa. Depan per samping. Depan samping. Ya berarti depannya berapa? Tadi udah digambar. Udah. Depannya berapa? Berarti kalau ini si pengamat, berarti depannya ini kan? Ya. Berarti bukan tinggi tiangnya, tapi tinggi dari si kepala pengamat ke sini, dari mata pengamat ke sisanya. Oh berarti Jadi segini ini, aja ya? jadi ini harusnya pakai garis lagi, Iya. Jadi nanti tinggal dihitung tingginya, kan si tinggi pengamat mah udah tahu kita berapa, tinggal dari tinggi kepala ke pengamat ke sisanya, ke sisanya. Ada syarat-syarat ini. Berapa ya? Berapa tadi? Segini. Ya. Berarti ini sama kayak yang dicontoh. Kalau itu sama. Ditambah sama Bandung. Baru itu namanya. Di tingginya berapa? 67 meter. Oh itu diubah ke. Tadi mah berarti Maksudnya tinggi. Kalau misalkan mau masih penasaran, coba aja sama tinggi. Tadi sama siapa? Tadi yang Maesa. Di depannya. Udah ketemu. Si depan. Berarti nanti ini yang dicari Y-nya. Y-nya. Udah belum? Y. Karena X-nya kan udah ada X-nya. aku belum gambar manusia. Berarti Alia Enggak benar 40. gedein untuk baca. Kita gambar dulu. Pinjam pensil dong. Pensil. Pakai pensil dulu, jangan langsung pakai pulpen. Kalau gambar harus pakai pulpen juga, Bu. Biar kelihatan. Nanti ditebelin Bu aja. yang ini Iya, teh ditebelin. sisi samping itu ya? Ini sisi depan. Sisi depan. Depan kepalanya, depan si pengamat. Oh depan ini samping. Sarang coy, mana Ini Samping teh yang Yang ini, iya 4,1. 4,1 4,12. depan ya. Nanti boleh diubah ke meter, boleh diubah ke senti. Ya. Udah selesai. Ini dari sini ke sini garis. 3,85 masa. Kurang. Jangan sesuai aja. Sesuai dengan Garis yang aja, dihitung. we. Atau enggak, coba lagi aja di ini. Diukur lagi. sini ya? Hah? Nah, itu titik-titik. Mana? Nanti di bawahnya we garis lagi. Penasaran? Mana? Tapi udah benar kan? Sudut elevasinya. Deh, beres. Dah, angkain atuh angkain. Ini deh itu. Oh gitu, boleh. Ini berarti tan dari Pengamatnya. Iya benar. tan 2 dari meter. Coba nanti. Kalau misalkan sudah disiapkan nanti 1 orang atau 2 orang untuk mempresentasikan ya. ada 45. 45-nya. Tan 40 pakai itu karena dia bukan sudut istimewa kan. Oh iya. Kalau bukan sudut istimewa harus pakai kalkulator nggak tabel kalau nggak tabel trigonometri. Tapi jarang sih yang pakai tabel karena kan banyak ya. Iya. Sekarang mah simpel ada di HP jadi tinggal ini. Udah 1,1 aja Bu ambil. 3. 1,117. 7 aja. 3 angka di belakang. 1,117. Iya. 117. 117 Bu. 17 aja Bu ya. Jadi 3 angka. Enggak. Enggak. Ini kan yang itu. 1,117. Iya. 1,117 dikalikan sisi sampingnya 4,12. Udah? Udah? 1 Masih penasaran? 17 kalikan 4, enggak iya 4,12. Nggak apa-apa ya sesuai dengan yang ini. Benar-benar. Nggak apa-apa sesuai aja. Udah itu aja. Tadi mana yang contoh soal? Contoh soal Apa? Yang mana? Sisi samping.
samping. Apanya yang dikuadratin? Enggak di, yang ini tidak dikuadratkan sih. Soalnya kan tidak menentukan Untuk menentukan. ininya. Tidak menentukan sisi miring ini mah. Hiji Kan udah pakai. Hiji per teori mana? Mana 104 tadi? Mana? X sama 1,3 per 3 kali 6M 6M samping. Oh ya udah ambil Ini aja teh nyari 104,6 tangan ya? 3 angka di belakang Iya, koma aja. tangan. Enggak usah dibuletin lah. Di tangannya koma atau per? Kalau per Iya 69 aja 692. Kalau per ini lainnya berapa? Belum. Mana ada yang Hitungnya masih bingung, Bu. ngitungnya gimana? Bingung gimana? dari 40 Tangan di 40 Udah, tangan 40 mana? Sok coba. 1,117. Sama dengan Y per X. Ini teh ibu salah ini Y per X harusnya. Iya, per X. Nah, 1,117. 1, kan bener kan? ya 1,117 Ya kan yang ditanyakannya Y. Y-nya berarti Y sama dengan tangannya 40 jadi 117. tuh dikali X, X-nya berapa? 4,12. Oke. Gitu. Berarti itu dalam meter kan? Iya. Berarti nanti yang ini harus diubah ke dalam meter. Kalau yang ini ke dalam meter, ya. Kalau misalkan mau ke sentimeter, berarti yang ini yang diubah. ini ke sentimeter apa ke meter Boleh. sentimeter ya Dicoret aja. Semeter setengah. 1,75 1,75 meter. 40 semeter setengah. 25. Iya, jadi 1,75. iya 1,75 deh terus tinggal dikaliin Iya. ini Jadi berapa? 4 meter. 4 meter 602,04 602 berarti ya. 46. 4,602. 4,602 Berarti sekarang tambahin. 4,612 Tambah 175. Iya, ditambah tinggi tadi Nathan kan? Bu kena meter kan ya? Iya. Berarti 1,75 1,75. 6,352 Berarti 6 meter setengah 6 meteran ya. meter 350 lebih. Kalau misalkan sudah, Berapa? nanti disiapkan satu orang untuk presentasi. Hah? Disalin ya, tinggal disalin. Ya, yang mana? Boleh siapa aja. Mau berdua juga boleh. Ngerti ya bisa kan? Oke, sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Oke, kalau sudah, kita akan melakukan presentasi hasil dari kegiatan kalian. Silakan disiapkan 2 orang untuk mempresentasikannya. Dan kita mulai untuk presentasinya dari kelompok 1 dulu. Sudah selesai ya kelompok 1? Silakan, siapa yang mau mempresentasikan ke depan? Kubu. Diperhatikan hasil presentasi dari kelompok 1. Kalau misalkan ada yang mau menanggapi, silakan ditanggapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin membacakan anggota kelompok dari kelompok 1. Yang pertama ada Kori, kemudian Nathan, Alia, Dila, Shintami, Kaila, dan Ambar. Jadi di pertanyaan yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang klinometer? Klinometer adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan besar sudut elevasi dalam mengukur tinggi objek secara tidak langsung, seperti tinggi tiang, pohon, dan tinggi sebuah bangunan. Yang kedua, bagaimana cara membuat klinometer? Pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, pasangkan busur dengan pipa. Caranya bisa ditempelkan dengan lem atau diikat dengan tali.
Yang ketiga, letakkan tali dan bandul di tengah pipa searah sudut 0 derajat. Yang ketiga, bagaimana cara kita menentukan ketinggian suatu objek jika menggunakan klinometer? Objek benda yang akan diukur adalah tiang bendera. Kemudian letakkan klinometer di depan mata dan arahkan ke puncak tiang melalui lubang pembidik klinometer dengan satu garis lurus. Temukan besar sudut elevasi melalui titik tali bandul terhadap busur derajat dan klinometer. Jika tali bandul menunjukkan pada posisi 50 derajat, maka besar sudut elevasinya adalah 40 derajat. Setelah diperoleh hasil pengukuran, tentukan tinggi tiangnya. Pertama, amatilah objek yang akan diukur. Ini caranya. Objek apa yang diukurnya? Objek yang kami ukur adalah Tiang bendera. Jarak antara pengamat dan objek adalah 4,12 meter atau 4.120 cm. 412 cm. Kemudian kegiatan 2, menggunakan klinometer untuk menentukan ketinggian suatu objek. Yang pertama, amatilah objek yang akan diukur. Kedua, tentukan jarak antara pengamat dengan objek yang akan diukur. Ketiga, tuliskan hasil pengamatan ke dalam tabel. Pertama, jarak pengamat ke objek adalah 4,12 meter. Jarak mata pengamat ke tanah atau tinggi pengamat 175 cm atau 1,75 meter. Sudut elevasinya 40 derajat. Gambaran ilustrasinya seperti itu. Kemudian ini contoh gambar ilustrasi pengamatannya. Kelima, hitunglah tinggi objek yang diamati berdasarkan data yang diperoleh hasil pengamatan. Ketahui tangan 40 derajat, samping 4,12 meter, ditanyakan sisi depan. Jawab, tan 40 derajat sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Tan 40 derajat sama dengan Y dibagikan sisi samping. Y sama dengan tan 40 derajat dikalikan sisi samping. Y sama dengan 1,117 dikalikan 4,12 meter. Y sama dengan 4,602 ditambah 1,75 meter. Sama dengan 6,35 meter. Mungkin cukup sekian hasil presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Tahan dulu, jangan dulu kemana-mana. Ada yang mau ditanyakan? Atau masih kurang paham dari penghitungannya yang di depan? Terima kasih untuk kelompok 1. Sekali lagi kita kasih plus untuk kelompok 1. Ya. Sekarang kita lanjutkan ke kelompok 2. Siapa yang mau mempresentasikan dari kelompok 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya saya akan membacakan nama anggotanya dulu. 1. Nando, ada Sisi, ada Desalma, Mahesa, Debi, dan Mira. Kami akan mempresentasikan tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang klinometer? Klinometer adalah sebuah alat untuk mengukur kemiringan lereng, biasanya sudut antara tanah atau pengamat dan sebuah objek yang tinggi. Yang kedua, bagaimana cara membuat klinometer? Kita dapatkan sebuah busur derajat yang
yang bentuknya 180 derajat. Kedua, rekatkan sebuah sedotan di sepanjang bagian yang lurus. 3. Ikatkan sebuah benang melalui lubang kecil di pinggiran yang lurus. 4. Kaitkan beban yang kecil di ujung benang yang terjuntai. 3. Bagaimana cara kita menentukan ketinggian suatu objek jika menggunakan klinometer? 1. Amati puncak sebuah objek yang tinggi melalui sedotan. 2. Ukur sudut menggunakan busur derajat. 3. Hitung target dari objek ini. 4. Hitung jarak antara objek. 5. Gunakan pengukuran Anda untuk menghitung tinggi objek. Oke, kemudian Selanjutnya, kegiatan 2, menggunakan klinometer untuk menentukan ketinggian suatu objek. 1. Amatilah objek yang akan diukur. 2. Tentukan jarak antara pengamat dengan objek yang akan diukur. 3. Tuliskan hasil pengamatan ke dalam tabel. Sebelumnya, di sini kita menggunakan objek yang berupa tembok. Jarak pengamat ke objek adalah 134 cm. Jarak mata pengamat ke tanah atau tinggi pengamat adalah 162 cm. Selanjutnya, sudut elevasi yaitu 38 derajat. Di sini ada gambar ilustrasi pengamatan. Nah, di sini adalah objeknya yaitu tinggi dari si tembok dan ini pengamatnya yang tingginya 162 cm. Di sini ada sudut elevasinya yaitu 38 derajat dan jarak antara pengamat dengan dinding yaitu 134 cm. Oke, lanjutkan dulu. Kelima, hitunglah tinggi objek yang diamati berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan. Diketahui, tinggi pengamat 162 cm. Kemudian jarak pengamat dengan objek adalah 134 cm. Dan sudut elevasinya 38 derajat. Ditanya, berapakah tinggi objek? Jawab, tan 38 derajat sama dengan Y per X. Tan 38 derajat sama dengan Y per 134. Y sama dengan 104,692 cm. Dan ditemuilah tinggi objeknya yaitu Y ditambah 162 cm. Sama dengan 104,692 cm ditambah 162 cm. Hasilnya adalah 266,692 cm. Oke. Itu dari kelompok 2. Sekian dari kami. Bila ada kekurangannya atau kesalahannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus dulu untuk kelompok 2. Nah, oke, tapi sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Apakah ada Untuk pertanyaan? kelompok yang ini dari tugas pengamatannya. Tadi aku kedengeran nggak sih, Mama? Ada yang menanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada itu ya. Jadi sudah paham ya apa itu klinometer? Silakan duduk dulu. Makasih. Oke. Jadi kalian sudah mengetahui apa itu klinometer, kemudian cara bagaimana membuat klinometernya, dan juga bagaimana cara menentukan ketinggian dari suatu objek menggunakan klinometer. Nah, tadi kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mempresentasikan hasilnya dan sudah bagus ya. Nah, hanya saja tadi kalau kalian perhatikan untuk kelompok 2 ini untuk sudut elevasinya, untuk di ilustrasinya tidak digambarkan di bawah ya. Ya, tapi harusnya di sini maksudnya ya, mungkin ya. Jadi sudut elevasinya adalah sudut yang terbentuk antara mata si pengamat ya dengan garis horizontalnya. Jadi di sini harusnya digambarkan ya. Sudut elevasinya. Masa sudut elevasinya ada di bawah? Gitu ya, itu mungkin. Tapi sudah bagus untuk pengamatannya.
Oke, jadi tadi ya, klinometer itu alat untuk menentukan apa? Atau alat untuk membantu kita dalam menentukan sudut elevasi ya, dalam menentukan ketinggian dari suatu objek. Nah, cara untuk membuatnya boleh yang pertama kan kalian bisa menyiapkan dulu alat-alatnya, kemudian setelah disiapkan alat-alatnya, kalian tempelkan busurnya ya ke pipa yang sudah kalian sediakan. Jangan lupa bandulnya dan benangnya. Benangnya itu kalian letakkan segaris ya, lurus dengan 0 derajat. Kemudian nanti kalian gunakan klinometernya untuk menentukan tinggi dari suatu objeknya. Jangan lupa tinggi dari pengamatnya berapa, kemudian jarak antara objek dengan pengamatnya itu berapa ya. Nah, betul tadi untuk menentukan tinggi dari objek ya dengan si pengamat itu kita tadi menggunakan perbandingan trigonometri, yaitu dengan menggunakan tangan ya, karena sisi yang diketahui itu adalah sisi depan sudutnya dengan sisi di samping sudutnya ya, atau sisi di samping sudutnya itu adalah jarak antara objek dengan pengamatnya gitu ya. Oke, itu mungkin untuk pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, nah sekarang kita ada kuis untuk melihat sejauh mana kalian bisa memahami materi yang sudah kita pelajari dari hari ini. Oke, link kuisnya akan Ibu sharekan di grup. Sudah login? Pakai nama kalian ya. Kori, Sisi, Nando, Nathan, Alia. Satu soal, waktunya 5 menit. Ya, jadi ini ada 2 soal. Ada 2 soal. Oke, sudah masuk semuanya? Oke, kalau sudah masuk semuanya, kita mulai ya. Mulai. Jangan nyontek. Silakan. Jangan nyontek ya. Ini dulu apa? Boleh dicoret-coret dulu waktunya. Hati-hati dalam pengetikan. Boleh di dalam satuan senti atau meter, hanya saja untuk satuannya tidak usah dituliskan ya. Langsung ke nilainya saja. Oke, ini ya, jadi yang ke-1 ada Kaila. Kemudian yang kedua ada Mahesa, ketiga Kori ya. Nah, jadi selain yang betulnya, kalau di sini yang paling cepat menjawab juga dihitung ya. Gimana tadi, bisa mengerjakannya? Bisa. Oke. Kenapa bisa tapi salah, Nathan? Ayo, tadi salah. Nah, ini ya, ini ada penjelasannya. Yang tadi soal yang pertama, berapakah tinggi tiang benderanya? Nah, ini untuk penjelasannya. Kita misalkan ya, kita ilustrasikan gambarnya seperti ini. Nah, ini yang ini. Di sini tadi ada tiang bendera, terus ada 2 orang ya, 2 orang yang sedang melihat ke puncak tiang bendera tersebut. Sudut elevasinya yang pertama 60 derajat dan yang kedua adalah 30 derajat. Ibu misalkan yang pertama dia membentuk sebuah segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-sikunya misalkan adalah segitiga ABG. Oke, ya. Nah, tangan karena sudut elevasinya adalah 60 derajat, berarti ini tangan 60 derajat. Tangan 60 derajat itu sama dengan sisi di depan sudut 60 derajat ya, dibagi dengan sisi di samping sudut 60 derajat. Nah, karena tadi Ibu misalkan di sini ada segitiga ABG dan sudut elevasinya ini adalah 60 derajat, maka tangan 60 derajatnya itu adalah AB per BG. Ya, sisi AB yang ini, kemudian BG-nya yang ini. Nah, tangan 60 derajatnya itu adalah akar 3. Kita tahu bahwa tangan 60 derajat itu akar 3, maka AB per X. Kenapa di sini X? Ya, karena belum diketahui nilainya berapa kan ya? Jarak antara yang ini, jarak antara
Ini bendera dengan si pengamat yang pertama itu belum diketahui. Jadi kita misalkan, Ibu misalkan di sini adalah X. Jadi AB-nya adalah X akar 3. Nah, kemudian yang kedua di sini ya, kita misalkan dengan ABF segitiganya. Maka tangan 30 derajat itu adalah sisi di depan sudut 30 derajat dibagi dengan sisi di samping 30 derajat. Jadi tangan 60 derajatnya adalah AB per BF. Tangan 60 derajat itu berapa? 1/3 akar 3. Nah, AB-nya berapa? AB-nya itu X akar 3. Dari mana? Dari yang sebelumnya. Yang ini. Kita sudah tahu di yang pertama ini ada panjang sisi AB itu adalah X akar 3. Kita substitusikan ke yang kedua sehingga 1/3 akar 3 itu sama dengan X akar 3 per X ditambah 10. Kenapa X ditambah 10? Kenapa ini X tambah 10? Yang tadi di soalnya di siswa yang kedua itu berada 10 meter di siswa pertama itu berada 10 meter di depan siswa yang kedua. Oke. Jadi ini. Jadi kita kali silang. Dikali silang nih 1/3 akar 3 dikalikan dengan X tambah 10. Jadi 1/3 X ditambah dengan 10/3 itu sama dengan yang ini. X akar 3 per akar 3 itu hasilnya adalah X. Ya, yang ini. Nah, terus yang ini hasilnya adalah kita pindah ruaskan. Karena kita mau mencari nilai X itu berapa, maka yang X ini dipindah ruaskan ke sebelah kiri. Yang 10/3 kita pindahkan ke ruas kanan. Yang asalnya positif jadi negatif, yang asalnya yang ini juga sama positif jadi negatif. 1/3 X dikurangi X, nah berarti jawabannya ini. Min 2/3 X. Ya, jadi negatif karena ini X yang ini adalah 3/3. 3/3 itu kan dia 1 ya, sama saja. Jadi X-nya adalah min 10/3 dibagi dengan min 2/3. Oke. Nah, sehingga nilai X-nya itu adalah min 10/3 dikali dengan min 3/2. Nah, ini positif kali negatif kali negatif, berarti kan positif ya. Nah, 10 kali 3, 30, 3 kali 2, 6. Berarti 30/6. 30/6 itu hasilnya adalah 5. Sehingga nanti tinggi tiang benderanya itu adalah panjang AC sama dengan AB ditambah dengan BC. Itu hasilnya menjadi 5 akar 3 ditambah dengan 1,6 meter. Kalau di dalam satuannya meter. Tapi kalau misalkan mau diubah ke sentimeter berarti tinggal dikalikan. Dari meter ke senti berapa turunnya? 2 tangga ya, berarti dikali 100. Nanti tinggal dikalikan. Oke, itu. Kemudian untuk yang kedua yang ini ya. Tadi tinggal nanti kalian lihat lagi pembahasannya ya. Sharekan, nanti Ibu akan sharekan kembali untuk soal yang kedua dan yang pertama ini nanti silakan kalian pelajari lagi. Nah, mungkin untuk hari ini Ibu rasa cukup dulu. Nah, sebelum kita akhiri, jangan lupa nanti kalian kirimkan link YouTube ya ke Ibu, ditunggu secepatnya. Kemudian nanti diedit dulu ya, biar bagus, boleh ditambahkan kata-kata atau apa. Nah, nanti kalian kirimkan ke Ibu. Nah, untuk klinometernya nanti dikumpulkan. Ya, untuk klinometernya nanti dikumpulkan sebagai bukti bahwa kalian sudah membuat sebuah klinometer. Oke. Nah, jadi itu pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Ya, kuadran itu nanti ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, ada kuadran 4. Nah, kuadran 1 itu yang 30 derajat, 60 derajat, ya, 45 derajat, 90 derajat itu adalah sebagai dasar untuk ke kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4.
ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini itu bisa kalian terima dengan baik, bermanfaat juga ya untuk kalian. Oke, silakan untuk membaca doa boleh dipimpin oleh Nathan kembali. Oh iya, jangan lupa nanti untuk mengisi link absen dan link refleksi ya, seperti biasa nanti Ibu akan share kan di WA juga. Takutnya nanti di classroom kalian belum dapat notifnya. Kalau misalkan belum juga bisa dilihat. Nanti jangan lupa diisi ya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mari kita akhiri dengan membaca doa. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oke.